Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi dengan Aton Fishing Channel. Jadi kali ini saya nggak pergi ngancau teman-teman. Jadi rencananya saya mau ngambil rangau atau langkean ke rumah teman saya, karena kemarin saya sudah pesan, katanya sudah jadi dan tinggal diambil. Nah kebetulan dia juga punya koleksi hancau, jadi rencananya saya mau sekaligus review koleksi hancau punya dia. Nah oke, buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Nah ikutin terus video saya ya. Nah oke teman-teman semua, jadi saya sekarang sudah ada di rumahnya teman saya ya, Om Rus. Ini teman saya yang paling tua yang paling muda, sorry yang paling muda. Jadi saya mau ngambil pesanan rangau saya atau langkean saya yang tadi saya pesan. Oke, sebelum kita ngeliat ke sana, saya mau tanya-tanya dulu sama Om Rus. Oke. Om Rus, gimana kabarnya Om? Alhamdulillah baik-baik, Ya. semua sehat walafiat. Oke Om, sejak kapan Om mulai nganco atau jebak Om? Saya ngaco atau jebak itu sudah mulai adanya air. Jadi kan pasti ada ikan. Oh, jadi sebelum ada air nggak pernah jebak Om? Belum. Oh, nggak pernah. Kalau kemarau apa yang dijebaki kalau kemarau udah ada air? Oh iya betul juga ya. Siapa tahu mau jebak di pasar ikan, kan biasanya situ suka mampir di pasar Om. Kalau jebak yang di pasar ikan itu saya serahkan sama mamanya. Nah. Oh iya oke. Terus seninya jebak apa Om? Seninya nganco itu apa Om? Wih, banyak sekali. Kita sudah lupa utang. Kalau di pinggir sungai itu sudah lupa utang. Apalagi kalau ada masuk dijebak atau di nganco itu ikannya yang besar-besar di situ. Utang lunas Om? Ya. Utang lunas? Utang lunas. Lunas sementara. Nah, kalau di sungai nanti pulang ditagih lagi. Oke bro. Jadi ini Om Rus ini dia selama ini tukang nganco bro. Jadi dari hasil nganconya ini dia sudah bisa membangun rumah. Nah ini rumahnya sudah bagus dari hasil nganco Om ya. Ya alhamdulillah, fasilitas kendaraan ya sudah ada 3. Alhamdulillah. Maksudnya 3 unit atau 3? 3 unit, Oh, tapi 3 unit. utang semua. Oke Om. Terus kalau nganco atau nangkul atau jebak atau beranjang, capek apa enggak Om? Kalau dapatnya banyak tidak ada rasa capeknya. Sementara saat di rumah ya tinggal capeknya. Besoknya langsung capek Om ya. Terus Om, pernah enggak dapat atau enggak dapat ikan? Ya selama ini saya belum pernah rasakan tidak dapat ikan. Pasti ada juga pulang lah. Tapi kalau ikannya Om gondrong bagaimana? Ya ikannya Om Gondrong itu anu lah, tergolong Baby kecil lah. Baby ya. Baby, Tapi kan ikan. besarnya kan segini Om. Ya tapi kan bagi duanya itulah. Oke Om Gondrong, mantap Om Gondrong. Oke lanjut. Buat yang mau belajar nganco, nangkul atau jebak atau beranjang, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan Om? Yang perlu dipersiapkan pertama ya alat untuk nganco itu. Oke. Kedua ya bekal nganconya itu. Oh, perlu ritual khusus enggak Om? Perlu. Ritual khususnya kayak apa modelnya? Contohnya? Contohnya bakar kemenyan lah. Nah, Itu ngundang ikan atau ngundang setan Om? ngundang ikan. Kan ikan senangnya harum-harum. Oh ya. Oke, terima kasih Om. Jadi nanti kita mau nge-review koleksi hancau punyanya Om Rus. Jadi katanya dia punya koleksi hancau termahal di dunia, tidak ada dijual di dunia bro. Oke, kita ikuti videonya. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Jadi kita tadi sudah tanya-tanya ke Om Rus ya terkait pengalaman dia jebak, nangkul atau beranjang. Nah sekarang saya mau kasih lihat teman-teman. Jadi kemarin saya pesan sama dia rangau atau langkean ya. Kalau bahasa di sini tuh langkean. Oke, jadi ini modelnya teman-teman ya. Ini model rangaunya. Nah ini bukan sembarang bambu.
Jadi ini bambu khusus ya Om ya. Harus bambu khusus. Harus bambu khusus ya. Jadi bambu ini kalau istilah bahasa Indonesianya itu bambu duri. Bambu duri. Nah, ini awalnya ini bentuknya nggak seperti ini, Bro. Nggak seperti ini, teman-temannya nggak lurus seperti ini. Jadi dia bengkok-bengkok ya. Jadi ini perlu keterampilan khusus, perlu apa? Telaten lah istilahnya. Kalau orang Jawa bilang telaten untuk membuat atau meraut bambu ini menjadi lurus. Oke, kita tanya sama Om Ros, kebetulan dia yang belikan saya rangau. Oke, Om Ros, jadi ini rangau ini kemarin diambil kapan? Ini tidak asal ngambil. Oh, ini tidak asal perlu ada hitungan harinya. Hari apa kita bisa ambil, baru bisa digunakan bagus bagaimana. Oh, jadi kalau hari Om Ros ya. Ya, Hari apa yang paling bagus untuk ngambil? yang jelas semua itu hari bagus, tapi ada yang paling bagus. Bagusnya Iya, hari Allah juga bilang kalau hari Jumat itu hari paling bagus. Oh, jadi Malam Jumat. malam Jumat. Ya. Jadi ini katanya kemarin Bro diambil malam Jumat ya. Malam Jumat. Tapi ini bukan ritual Bro ya. Ini sekedar ngikutin syaratnya Om Ros, katanya bagusnya diambil itu katanya malam Jumat. Nah, kalau malam Jumat Om Ros biasanya ngapain Om? Malam Jumat ya. Yasinan kah atau Yasinan. Oh, iya. Biasa majelis taklim. Majelis taklim. Iya, biasa ya bikin ini jebak. Oh iya. Jadi perlu ritual kah Om? Ritual tidak perlu lah. Nggak perlu lah. Cuma Yang penting percaya sama. baca Iya. niatnya Bismillah, percaya sama yang di atas saja. Oke Om Ros, jadi ini kan ada dua rangau ya. Nah ini panjangnya 1,5 depa. Jadi kalau itu apa? 1 depa itu berapa meter sih Om? Satu depa yaitu 1,30 meter. Oh 1,30 meter. Jadi kalau 1,5 depa dia panjangnya kurang lebih berapa? 185 lah. Oh, 185. Oke, jadi ini yang 1,5 depa ukurannya sekitar 1,85 meter. Terus yang satunya ini ukuran 2 depa. 2 depa. Jadi kalau di ukuran meter sekitar berarti 2,60 meter Om ya? Ya. Oke, 2,60 meter. Oke, Om Ros. Mungkin banyak teman-teman yang tanya gimana sih cara merawat ini rangau ini supaya dia bisa awet dan tahan lama, bisa dipakai terus. Kalau selesai kita jebak, dirapikan lah, diikat biar tetap bagus, disimpan di tempat yang tidak kena langsung matahari. Ya, di kulkas Om. Ya, Di kulkas. bukan mesin cuci, kan tidak kena matahari, mesin cuci. Maksudnya di tempat yang aman Bro ya, yang tidak kena sinar matahari langsung. Ya terus kalau ada ndak istilahnya yang perlu dioles-oles, apakah istilahnya gitu? Perlu dioles biasa ya, dikasih solar lah. Oh, dikasih solar Ya supaya kan, karena namanya bambu kan rawan dimakan di serangga. Oh, jadi kalau ini mau awet Bro, jadi harus setelah selesai kita nangkul atau jebak atau nganco, kita perlu olesi solar kembali supaya dia itu tetap bisa tahan lama. Jadi ini kalau kita lihat ini bambu ini Bro, kan tahan lama sama seperti kulitnya Om Ros. Jadi kulitnya Om Ros itu kan dia Sudah saya pakai 40 tahun. Ini kulitnya dia sering dipakein sama solar Bro. sudah 40 tahun. 40 tahun pakai solar. Ih, 40 tahun. Alhamdulillah. Oke, bercanda ya Mas Bro, bercanda. Oke, selanjutnya kita mau ngeliat berapa sih koleksi tangkul atau koleksi anconya Om Ros. Oke, kita lihat. Oke, teman-teman, jadi saya sudah ada di koleksi ancau milik Om Ros ya. Ini orangnya. Oke, jadi koleksinya ada berapa Om Ros? Anco saya itu ada 4. Ada 4 buah. Ini kalau mau lihat anconya ada 4 ya.
Terus kalau yang ini empat ini Om, apa dia punya nama sendiri-sendiri Om? Ada semua punya nama tersendiri. Oh, Jadi ndak asal ini. oke bro. Jadi katanya semua 4 anconya itu dia punya nama sendiri-sendiri. Terus kita mulai nih. Ini yang paling kecil. Yang paling kecil ini namanya Nila. Namanya Nila bro. Nah kenapa Om kok bisa dinamakan anconya Nila? Saya bisa namakan Nila. Masalahnya setiap saya ngancu sama ini pasti Nila yang didapat. Mantap. Yang kecil saja dapatnya Nila bro. Apa yang lagi yang besar? Oke. Nah ini yang kedua. Yang ukurannya berapa nih Om? Ini ukurannya 1 depa 2 jengkal. 1 depa 2 jengkal. Terus yang ini tadi yang kecil, Ini yang Nila 1 depa 1 jengkal. 1 depa. Untuk yang Nila 1 depa 1 jengkal. Oke, yang ini tadi yang kedua Om, namanya apa ini Om? Ya ini namanya ikan sepat ini yang ini. Oh, namanya ikan sepat bro. Sepat namanya. Kok bisa namanya ikan sepat gimana Om? Masalahnya setiap di Bang Anco, yaitu sepat melulu yang didapat. Wah, yang kedua dapatnya ikan sepat bro. Namanya anconya anco sepat. Oke, yang ketiga nih. Ukurannya ini bro. Ya ini namanya andalanku ini. Oh, Ini anco andalan. andalan Ini, bro. ini yang ketiga ini. Yang ketiga namanya apa Om? Namanya sidat. Ini. Sidat ini namanya. Sidat. Jadi kenapa bisa dinamakan sidat Om? Ya itu. Masalahnya ini langganannya sidat, harus dapat sidat ya. Oh, jadi sering dapat ikan sidat. Jadi Sidat tidak yang ini. sering dapat ikan sidat bro. Jadi makanya disebut anconya anco sidat. Nah oke, yang terakhir. Nah yang terakhir itu paling besar Om. Ya itu Paling yang besar ukuran paling berapa? andalan saya itu juga ini. Oh favorit. Favorit. Nah itu katanya anco termahal. Ini anco termahal. Enggak. Namanya BC. Namanya BC Om. Katanya anconya anco termahal. Termahal karena nggak dijual Om ya? Udah saya jual biar Biar kita berapa? 1 miliar nggak mau? Enggak mau saya. Nggak mau karena nggak ada yang mau nawar bro. Itu. Oke. Terus ini yang besar kok bisa namanya BC. BC itu apa sih Om? BC itu kalau di sini tuh ikan kecil-kecil. Temannya ikan teri. Temannya ikan teri bro. Jadi yang paling besar justru malah dapatnya yang kecil. Oke, ini pelajaran buat teman-teman semua. Jadi ukuran itu tidak menentukan hasil ya Om Rus ya. Iya jelas. Itu. Semakin besar biasanya orang sih dapatnya semakin besar. Tapi kalau Om Rus kebalik, semakin besar malah semakin kecil dapatnya. Ya ikan BC dapatnya. Oke Om Ikan Rus. teri. Jadi ini empat-empatnya ini punya perawatan khusus enggak? Ya itu perawatannya ya adalah itu sering kasih solar. Oh ya, buat teman-teman jadi yang punya ancau di rumah silahkan diikuti tipsnya Om Rus ya. Jadi setiap habis selesai ngancau dirapikan kembali terus diolesi solar Ya, supaya lebih awet kayak kulitnya Om Rus. mantap kulitnya. Kulit yang di atas juga mantap. Ini hasilnya itu semua nih. Oke Mas Bro, jadi kita sudah nge-review 4 anconya dia. Nah, anco yang paling favorit yang mana Om? Yang paling besar. Ya, Pak. Anco favorit dia tadi yang paling kecil. Nah, yang paling kecil karena dapatnya paling besar. Oke. Tonton terus videonya, mudah-mudahan bisa menghibur Om Rus ya. Jangan lupa Om Rus like, subscribe Atan Fishing. Mantap.